Pernah dengar nggak? Ada sebuah desa yang katanya kalau malam suka muncul pocong berjamaah. Nah, cerita ini bakal bawa kamu ke dalam misteri Kampung Pocong. Sebuah tempat yang penuh rahasia gelap, bisikan gaib, dan kisah lama yang nggak pernah terungkap. Tapi hati-hati ya, karena setiap langkah di desa ini, kayaknya ada mata yang selalu memperhatikan. Dan tiap pohon bambu, seolah menyimpan suara orang yang ingin bebas dari kuburannya. Yuk temenin ceritanya sampai akhir, jangan sendirian nontonnya. Siapin lampu redup, kopi panas, terus subscribe biar nggak ketinggalan cerita horor lainnya. Karena siapa tahu, setelah ini, kamu bakal mikir 2 kali kalau lewat jalan gelap dekat kuburan. Hujan turun deras sore itu ketika Raffi menyalakan motornya menuju sebuah desa yang jarang disebut orang, Desa Karangjati. Ia mendapat kabar dari seorang temannya, bahwa desa itu dikenal sebagai Kampung Pocong. Kalau berani, coba kau buktikan sendiri, kata temannya dengan nada setengah mengejek. Raffi, seorang mahasiswa jurusan antropologi yang gemar meneliti mitos lokal, tentu tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Baginya, cerita-cerita mistis hanyalah legenda yang bisa ditelusuri akar sejarahnya. Namun, kali ini, langkahnya menuju Karangjati terasa berbeda. Seolah-olah udara sudah memberi peringatan sejak ia melewati jalanan sepi penuh pohon bambu. Motor Raffi memasuki sebuah jalan sempit yang dipenuhi lumpur. Kanan kiri hanyalah sawah terbengkalai dengan pematang yang miring. Tak ada rumah, tak ada orang lewat. Hanya suara hujan yang menimpa dedaunan. Setelah hampir 1 jam, ia melihat gapura tua dari batu bata merah, sebagian sudah retak. Di atasnya tertulis samar, "Selamat datang di Karangjati." Namun ada sesuatu yang janggal. Gapura itu dipenuhi coretan arang yang menyerupai wajah manusia dengan mata terpejam. Seolah wajah-wajah itu sedang terikat kain putih. Simbol? Atau sekadar anak nakal? Gumam Raffi. Saat melewati gapura, dadanya terasa berat. Suara motor seperti mendadak melemah, meski tangki penuh. Ia menoleh sebentar, dan entah mengapa, gapura itu terlihat jauh lebih menyeramkan dari belakang. Seperti menutup dirinya dari jalan pulang. Desa Karangjati tampak asing. Rumah-rumahnya berjejer tua dengan dinding papan rapuh. Tidak ada warna cerah, hanya kusam dan kelabu. Beberapa rumah malah dibiarkan kosong dengan pintu terbuka. Raffi turun dari motornya, berusaha mencari orang. Setelah lama berjalan, ia bertemu seorang lelaki tua duduk di beranda rumah, mengisap rokok linting. Wajahnya keriput, matanya tajam. "Nyari siapa, Nak?" tanya lelaki itu. "Saya Raffi, Pak." "Mahasiswa." "Saya tertarik meneliti cerita tentang desa ini. Katanya disebut Kampung Pocong." Mata lelaki itu mendadak berubah waspada. Ia membuang pandangan ke jalan, seolah takut ada yang mendengar. "Jangan sebut itu keras-keras. Orang luar tak seharusnya kemari." Raffi mengerutkan dahi. "Tapi, saya hanya ingin tahu kebenarannya." Lelaki tua itu berdiri, menepuk bahu Raffi. "Kalau kau memang keras kepala, inaplah di rumahku malam ini. Tapi ingat, setelah azan Isya, jangan keluar rumah. Apapun yang kau dengar, jangan buka pintu. Itu saja pesanku." Raffi diberi kamar kecil di rumah lelaki tua itu yang bernama Mbah Karto. Dinding bilik bambu berderi tiap kali angin malam masuk. Di luar, suara jangkrik bersahutan, namun anehnya sesekali terdengar suara gesekan kain. Seusai makan malam sederhana, Mbah Karto masuk kamar lebih awal. Raffi masih menyalakan lampu minyak di kamarnya sambil mencatat di buku. Ia menuliskan hal-hal ganjil yang ia lihat sejak masuk desa. Namun sekitar pukul 11 malam, ia mendengar suara, tok, tok, tok. Suara itu seperti orang melompat di tanah becek. Semakin lama semakin dekat. Raffi menahan napas,
menempelkan telinga ke dinding bambu. Suara itu berhenti tepat di depan rumah. Kemudian terdengar seretan kain. Raffi bergidik. Ingat pesan Mbah Karto, ia berusaha mengabaikan. Namun rasa penasaran membuatnya perlahan membuka sedikit celah jendela. Di bawah sinar bulan yang samar, Raffi melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sosok putih dengan kain kafan lusuh berdiri kaku. Wajahnya hitam, mata terpejam, mulut seperti terjahit. Ia tidak sendiri, ada 3 sosok lain di belakangnya, berdiri berjajar menghadap rumah. Pocong. Raffi menutup jendela dengan cepat, tubuhnya gemetar. Ia menahan diri untuk tidak berteriak. Suara tok, 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 itu terus terdengar, seperti melompat-lompat mengelilingi rumah. Sesekali terdengar suara kain terseret di lantai kayu beranda. Tiba-tiba, pintu rumah digedor keras. Duk! Raffi menutup telinga, matanya berkaca-kaca. Dalam hati ia berdoa agar malam cepat berlalu. Ketika ayam berkokok, suara-suara itu menghilang. Raffi keluar kamar dengan wajah pucat. Di beranda, Mbah Karto sudah duduk santai seakan tak terjadi apa-apa. Kau lihat mereka, ya? Tanyanya tanpa menoleh. Raffi menelan ludah. Iya, mereka berdiri di depan rumahmu semalaman. Mereka, banyak jumlahnya. Mbah Karto mengangguk pelan. Itulah sebabnya orang menyebut kampung ini Kampung Pocong. Bukan 1, tapi puluhan. Mereka keluar tiap malam, berjalan mengelilingi desa. Kalau kau bertahan di sini, kau akan tahu rahasia mengapa mereka tak pernah bisa pergi. Raffi tercekat. Rahasia apa, Mbah? Lelaki tua itu menatapnya dengan sorot mata berat. Rahasia kuburan tua di balik hutan bambu. Udara pagi yang dingin terasa lebih mencekam daripada malam sebelumnya. Dan di lubuk hati, Raffi tahu, ia baru saja membuka pintu menuju kengerian yang sebenarnya. Pagi di Karangjati tidaklah normal. Matahari memang muncul, tapi sinarnya terasa redup seakan terhalang kabut tipis yang tak pernah hilang. Raffi berjalan menyusuri jalan desa, mencatat dengan kamera kecil dan buku catatannya. Namun yang membuatnya heran, tidak ada suara kehidupan. Desa itu seperti membeku. Tidak terdengar anak-anak bermain, tidak ada ayam berkeliaran, bahkan anjing pun tak tampak. Hanya beberapa orang tua yang sesekali terlihat duduk di teras, menunduk, enggan menyapa. Wajah mereka pucat, tatapannya kosong. Raffi mencoba menyapa seorang ibu yang sedang menyapu halaman. Bu, apakah benar desa ini sering disebut Kampung Pocong? Ibu itu langsung menjatuhkan sapunya, wajahnya panik. Ia buru-buru masuk ke dalam rumah dan menutup pintu keras-keras. Raffi terdiam, bulu kuduknya meremang. Kenapa mereka semua seakan ketakutan? Gumamnya. Siang itu, Raffi kembali menemui Mbah Karto yang sedang menjemur padi. Mbah, kenapa warga di sini seperti menghindar kalau saya tanya soal pocong? Mbah Karto menghela napas panjang. Karena bagi mereka, itu bukan sekadar cerita. Itu kenyataan sehari-hari. Sehari-hari? Ya. Sejak tragedi puluhan tahun lalu, desa ini tidak pernah bebas dari pocong. Mereka muncul tiap malam, bukan 1, bukan 2, tapi bisa puluhan. Ada yang berdiri diam, ada yang melompat, ada pula yang hanya menyeret diri. Itulah kenapa disebut pocong berjamaah. Raffi menelan ludah. Tragedi apa, Mbah? Wajah Mbah Karto menegang. Itu cerita lama, Nak. Zaman penjajahan, banyak warga yang dibantai lalu dikuburkan tanpa dimandikan, tanpa dikafani. Tapi setelah bertahun-tahun, arwah mereka masih terikat pada kain kafan, dan mulai muncul kembali. Semakin lama semakin banyak,
karena kuburan itu tidak pernah disentuh. Raffi menulis cepat di bukunya. Lalu kenapa tidak ada yang mencoba membersihkan kuburan itu? Mengadakan doa, tahlil, apapun? Mbah Karto menatapnya tajam. Ada. Pernah. Tapi setiap orang yang mencoba mendekati kuburan tua itu, tidak pernah kembali. Raffi semakin penasaran. Malam itu, meski Mbah Karto sudah melarang keras, ia membawa kamera kecil dan perekam suara. Ia ingin membuktikan sendiri fenomena pocong berjamaah itu. Pukul 11 malam, suara tok, 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 kembali terdengar. Kali ini jauh lebih banyak. Seperti ratusan kaki menghentak tanah sekaligus. Raffi membuka sedikit celah jendela. Dan ia hampir berteriak. Puluhan pocong berbaris rapi di jalan desa. Mereka berdiri kaku, sebagian melompat-lompat tak terkendali, sebagian lagi menyeret kain kafan yang kotor penuh tanah. Wajah-wajah mereka pucat, mata terpejam, bibir terjahit benang hitam. Suasana sunyi, hanya suara kain bergesek yang membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, dari arah utara desa, terdengar suara gong kecil dipukul 3 kali. Seakan itu adalah aba-aba, para pocong mulai berjalan beriringan, mengelilingi desa dengan gerakan yang tidak seragam. Ada yang melompat, ada yang merangkak, ada pula yang berdiri di sudut rumah menatap kosong. Raffi hampir menjatuhkan kameranya. Tangannya gemetar hebat, tapi ia berhasil merekam. Namun, tiba-tiba salah satu pocong berhenti tepat di depan jendela rumah Mbah Karto. Kepalanya menoleh, perlahan, dan seakan bisa melihat Raffi. Mata yang seharusnya tertutup kini terbuka, hitam pekat, menatap lurus ke arah celah jendela. Raffi mundur terhuyung, napasnya memburu. Ia menutup celah jendela dengan cepat, tapi suara gedoran kembali datang. "Jangan buka pintu," teriak Mbah Karto dari kamarnya. "Apapun yang terjadi, jangan keluar." Tapi suara-suara itu semakin keras. Pintu digedor, dinding bambu digaruk, dan dari atap terdengar sesuatu melompat-lompat. Raffi berjongkok di sudut kamar, tubuhnya gemetar. Ia mencoba berdoa, suaranya parau. Lalu, seketika suara berhenti. Sunyi total. Pagi datang lagi. Desa Karangjati tampak seolah normal. Raffi keluar rumah dengan wajah pucat, membawa kameranya. Namun yang membuatnya merinding, ia melihat jejak-jejak tanah basah dan bekas kain kotor di jalan desa. Tidak hanya satu, tapi banyak, seakan semalam memang ada puluhan makhluk yang melintas. Raffi memutar kameranya untuk melihat hasil rekaman malam itu. Tapi, anehnya, layar hanya menampilkan gambar hitam. Tidak ada pocong, tidak ada suara gedoran. Hanya kegelapan. Tidak mungkin, Raffi berbisik, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mbah Karto datang menghampiri, menepuk bahunya. "Kau bisa merekam dengan mata, Nak. Tapi tidak dengan kamera. Mereka hanya ingin kau tahu kalau mereka benar-benar ada." Raffi menatap Mbah Karto, bingung sekaligus ketakutan. "Mbah, apa sebenarnya yang mereka inginkan?" Mbah Karto memandang jauh ke arah hutan bambu. Sorot matanya penuh rahasia. Mereka menunggu. Menunggu seseorang membuka jalan ke kuburan tua itu. Dan mungkin, mereka melihatmu sebagai orang yang tepat. Raffi terdiam, jantungnya berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya bukan sekadar peneliti, tapi bagian dari misteri yang sedang dipanggil. Sejak malam kedua, pikiran Raffi tidak tenang. Ia tak bisa berhenti memikirkan ucapan Mbah Karto, mereka menunggu seseorang membuka jalan ke kuburan tua itu. Rasa penasaran bercampur ketakutan menggerogoti dirinya. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke hutan bambu, meski Mbah Karto melarang keras.
Pagi itu, udara terasa lebih berat. Kabut putih menggantung rendah, membuat jalanan desa tampak samar. Raffi membawa tas kecil berisi buku catatan, senter, dan kamera. Hutan bambu berada di ujung desa, dengan jalan setapak yang hampir tertutup rumput liar. Suara dedaunan bambu beradu menimbulkan bunyi gesekan aneh, seperti bisikan manusia. Saat Raffi melangkah, ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Sesekali terdengar suara tok, 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 samar di belakang. Ia menoleh, tapi jalan kosong. Semakin dalam masuk, hawa di hutan makin dingin. Burung-burung tak terdengar, jangkrik pun diam. Seolah seluruh hutan menahan napas. Akhirnya, ia tiba di sebuah tanah lapang. Di sana ada gundukan besar, panjang, tertutup rerumputan liar. Sebuah kuburan massal tua. Batu nisan patah berserakan, sebagian hanya tersisa separuh. Raffi berjongkok, mengusap tanah itu. Ada rasa getir menyentuh hatinya. Benarkah? Di sini semua asal mula pocong itu? Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Daun-daun bambu berjatuhan. Dari bawah tanah terdengar suara lirih, seperti rintihan orang. Lepaskan, lepaskan kami. Raffi terpaku. Suara itu datang dari segala arah. Semakin lama semakin jelas, hingga terdengar seperti puluhan orang memohon. Tanah di hadapannya berguncang. Dari celah tanah, muncul jari-jari tangan berwarna pucat, terikat kain kafan kotor. Ya Tuhan, Raffi mundur ketakutan. Satu demi satu, sosok pocong muncul dari tanah. Ada yang tubuhnya hampir hancur, ada yang masih utuh tapi kain kafannya penuh darah kering. Mereka berdiri kaku, mengelilingi Raffi. Jumlahnya puluhan. Salah satu dari mereka, yang tampak lebih besar dan mengenakan kafan lebih hitam dari yang lain, melompat mendekat. Wajahnya terbuka, memperlihatkan mata hitam kosong yang menatap lurus ke arah Raffi. Suara berat keluar dari mulutnya. Kau, yang kami tunggu. Raffi gemetar hebat. Kenapa aku? Apa yang kalian inginkan dariku? Pocong besar itu mendekat, kain kafannya berderak. Kau bukan sekadar pendatang. Kau keturunan orang yang mengikat kami. Darahmu, sama dengan mereka yang mengkhianati kami. Raffi tercengang. Mengkhianati? Ingatan melintas, kakeknya dulu adalah tentara desa zaman penjajahan. Apakah mungkin keluarganya terlibat dalam pembantaian ini? Pocong itu mengangkat tangan, menunjuk lurus ke arah Raffi. Puluhan pocong lain mulai menghentakkan tubuhnya. Tok, 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 tanah bergetar. Tebuslah dosa darahmu, atau ikutlah bersama kami. Raffi lari sekencang-kencangnya, menembus hutan bambu. Suara pocong mengikuti dari belakang, melompat-lompat, kain terseret di tanah. Suara teriakan menggema, jangan lari, ikutlah, ikutlah. Sampai akhirnya ia berhasil keluar dari hutan dan tiba di desa. Nafasnya tersengal, wajah pucat. Mbah Karto sudah menunggunya di jalan, matanya merah penuh amarah. Bodoh. Aku sudah bilang jangan ke sana. Aku harus tahu, Mbah. Mereka bilang aku, keturunan yang mengikat mereka. Apa maksudnya? Mbah Karto terdiam lama, lalu berkata lirih, ya. Kau memang bukan orang asing. Kakekmu dulu salah satu prajurit yang menutup kuburan itu. Mereka menganggap keluargamu bagian dari kutukan ini. Raffi terhuyung, tubuhnya lemas. Semua rahasia akhirnya terbuka. Malam itu, pocong muncul lebih banyak dari biasanya. Jalan desa penuh sesak oleh mereka. Dari jendela rumah, Raffi melihat lautan pocong melompat, merangkak, berdiri berbaris. Namun kali ini berbeda.
Mereka tidak hanya mengitari rumah. Mereka semua menghadap ke satu arah, ke rumah tempat Raffi tinggal. Gedebuk. Pintu digedor keras. Dinding bergetar. Mbah Karto berteriak, "Mereka datang untukmu. Kalau kau tetap di sini, kita berdua tamat." Raffi tak tahu harus apa. Ia memeluk kepalanya, tubuhnya gemetar. Pocong-pocong itu semakin liar. Suara kain bergesek bercampur jeritan gaib. Tiba-tiba, pocong besar itu muncul tepat di depan pintu, menatap lurus ke arah Raffi. Suara beratnya mengguncang ruangan. "Waktumu sudah habis. Bergabunglah dengan kami." Keesokan harinya, desa Karangjati kembali sunyi. Matahari terbit redup, kabut tipis menutupi jalanan. Warga yang jarang keluar rumah, kali ini menemukan sesuatu mengerikan di depan gapura desa. Sebuah motor tergeletak, kunci masih menancap. Di sebelahnya ada tas kecil berisi buku catatan dan kamera. Namun, Raffi tak pernah ditemukan lagi. Di halaman buku catatannya, halaman terakhir hanya berisi tulisan terburu-buru. "Mereka ada di sekelilingku. Mereka bukan legenda. Mereka menungguku, dan sekarang aku tak bisa pulang." Sejak hari itu, warga desa berkata jumlah pocong yang muncul setiap malam bertambah satu. Sosok yang mirip Raffi, terikat kain kafan, berdiri paling depan dengan mata hitam kosong. Dan begitulah, misteri kampung pocong semakin dalam, tak ada yang berani membicarakannya lagi. Teman-teman, itulah kisah mencekam dari misteri kampung pocong. Sebuah desa yang terkunci waktu, dihantui pocong berjamaah, dan menyimpan rahasia kuburan tua yang kelam. Kira-kira, kalau kamu ada di posisi Raffi, berani nggak tinggal semalam di sana? Atau justru langsung kabur begitu lihat pocong pertama muncul? Cerita ini jadi pengingat, bahwa kadang legenda yang kita kira sekadar mitos, bisa saja nyata dan menunggu orang yang cukup nekat untuk membuktikannya. Kalau kamu suka cerita horor kayak gini, jangan lupa kasih like, share biar teman-temanmu juga merinding bareng, dan tentunya subscribe ke channel ini. Karena masih banyak kisah mistis yang gak kalah menyeramkan, yang siap bikin bulu kuduk berdiri. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya, tapi hati-hati ya, kalau tiba-tiba ada suara tok, 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 di luar kamarmu malam ini. Bisa jadi, mereka datang.